Bab 3011. Nicole merenung sebentar dan menyarankan, aku akan mengingatkannya untuk pulang lebih awal saat dia tidak terlalu sibuk dan menghabiskan waktu bersama orang tuanya. Sibuk itu tidak apa-apa, tapi Emma khawatir dengan Ellar. Dia pikir dia terlihat lebih kurus, dan kulitnya tidak bagus, komentar Gloria. Pastikan untuk memberitahunya agar menjaga kesehatannya. Mengerti? Nicole setuju. Dia tahu Ellar ragu untuk pulang, takut kondisinya akan diketahui. Untungnya, ada kemajuan dalam percobaannya. Dia bermaksud menyelamatkan Ellar dari menjalani lebih banyak obat. Tes kesehatannya adalah prioritas baginya. Aku juga berpikir kita harus membantu Ellar menemukan pacar untuk menjaganya. Dia mungkin tidak tahu bagaimana cara merawatnya dirinya sendiri, saran Stanley. Gloria menatap Stanley dengan pandangan meremehkan. Kau tidak senang ketika aku mendesakmu untuk menikah, dan sekarang kau melakukan hal yang sama kepada orang lain. Jika pendekatan itu berhasil, Emma pasti sudah mencobanya sekarang. Masalah utamanya adalah mereka jarang melihat Ellar, apalagi memiliki kesempatan untuk membahasnya. Stanley, yang terkejut dengan reaksi itu, segera mengakui. Lupakan saja apa yang saya sebutkan. Bu, bilang aja ke Emma biar nggak khawatir. Aku akan bicara sama Ellar, Nicole meyakinkan Gloria. Bagus, dia mendengarkanmu. Yakinkan dia, kata Gloria, puas. Itu juga akan menjadi penjelasan yang bagus untuk Emma. Saat mereka mengobrol, sarapan berakhir, dan Tia tiba untuk menjemput Nolan dan Lana. Nolan dan Lana mengenakan ransel mereka dan menuju ke arah Tia. Nicole, aku akan mengantar mereka ke sekolah sekarang, Tia memberitahunya. Tentu saja, jawab Nicole sambil tersenyum. Tunggu aku, Stanley menimpali. Dia berdiri dan bergabung dengan mereka saat mereka pergi, novel drama. Bu, ayah, kami berangkat ke kantor sekarang, kata Nicole, saat ia dan Jared bersiap berangkat kerja. Gloria mengangguk tanda setuju, baiklah, hati-hati di jalan. Setelah meninggalkan rumah dan masuk ke mobil, mereka pun berangkat. Kita mampir ke rumah sakit dulu, bisik Nicole. Patricia masih di rumah sakit, dan Nicole tidak yakin tentang kondisinya saat ini. Tentu, jawab Max, mengarahkan mobil menuju rumah sakit. Setelah tiba, Nicole keluar dari mobil dan menoleh ke Jared, kau pergi dulu ke grup Johnston. Jangan menungguku, Lulu akan bergabung denganku. Segera. Baiklah, Jared setuju dan pergi. Nicole masuk ke rumah sakit dan menuju bangsal. Yang mengejutkannya, dia melihat Patricia duduk di sebelah tempat tidur, dan Ellar lah yang berbaring di sana. Nona Riddle, Patricia langsung berdiri saat Nicole masuk. Apa yang terjadi? Tanya Nicole, bingung. Ia berpikir, bukankah Ellar seharusnya pergi kemarin? Mengapa dia sekarang berada di ranjang rumah sakit? Dia tidak keluar kemarin. Dia ditemukan di koridor rumah sakit dengan demam tinggi, Patricia menjelaskan. Merasa lebih baik, Patricia meminta perawat membantu Ellar ke tempat tidur. Nicole mendekat dan menyentuh dahi Ellar. Demamnya sudah turun. Ya, memang baru reda belum lama ini, tapi dia belum bangun juga, jawab Patricia. Bab 3012. Apa kata dokter? Tanya Nicole. Patricia menjawab, dokter bilang tidak apa-apa kalau demamnya sudah turun. Dia hanya perlu istirahat yang cukup setelahnya. Bangun tidur. Nicole mengangguk, menarik kursi, dan duduk, mengundang Patricia untuk melakukan hal yang sama. Patricia duduk. Setelah melirik Ellar, Nicole menoleh ke Patricia dan berkata, aku ingin berbicara denganmu tentang cederamu. Saat Nicole menatap wajah Patricia, Patricia secara naluriah menutupinya dengan tangannya. Sambil menggigit bibirnya dengan ragu, Patricia menjawab, Nona Riddle, pada awalnya, saya berharap mungkin ada cara untuk memulihkan wajahku. Aku sudah siap dengan kemungkinan bahwa wajahku tidak bisa disembuhkan, tapi sekarang. Patricia menatap ke arah Ellar, yang masih tak sadarkan diri di tempat tidur, dan berkata dengan ekspresi kesakitan, aku tidak ingin dia melakukan ini untukku, jadi kupikir aku ingin menyerah. Patricia, masih ada peluang untuk berhasil. Lagi pula, Ellar sudah berinvestasi begitu banyak,
itu akan menjadi. Sayang sekali jika menyerah sekarang, Nicole meyakinkannya. Dia mengerti tekanan besar Patricia, tapi merasa akan sangat disesalkan jika menyerah pada saat ini. Jika aku tahu dari awal, aku tidak akan membiarkan Ellar melakukan ini. Namun, dalam beberapa hari terakhir, Martin dan Ellar telah membuat kemajuan yang signifikan. Melihat tekad Ellar, aku memutuskan untuk mencobanya sekali lagi. Mencoba, Nona Riddle, aku tidak pantas menerima pengorbanannya, dan itu sungguh terlalu berbahaya, kata Patricia, suaranya tumbuh lebih lembut, mengungkapkan kekhawatiran terdalamnya, novel drama. Bahkan jika Ellar tampak baik-baik saja saat ini, tes narkoba yang terus-menerus mungkin akan membahayakan tubuhnya dalam jangka panjang. Berlari, aku mengerti kekhawatiranmu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan dia terluka, Nicole meyakinkan, lalu menambahkan. Bagaimanapun juga, dia keluarga. Tapi, aku tidak seharusnya membiarkan dia melakukan ini, kata Patricia sambil menggigit bibirnya, merasa terganggu dengan pengorbanan Ellar yang telah dia lakukan. Tidak bisa membayar kembali. Nicole menepuk tangan Patricia dengan lembut dan menghiburnya. Jangan khawatir tentang itu sekarang. Apa? Yang penting adalah perawatan Anda. Aku masih belum bisa menerimanya. Aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya, Patricia mendesah, ketidakmampuannya untuk menerima ini dengan ketenangan dan kedamaian pikiran membebani dirinya. Kamu tidak perlu merasa tertekan. Aku tidak meminta kompensasi apapun. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk kamu. Suara Ellar sedikit serak, menyela. Nicole dan Patricia menoleh ke arah Ellar, menyadari dia telah terbangun. Jangan bergerak dulu. Aku akan memanggil dokter, kata Patricia, menghentikannya saat dia mencoba berdiri. Ellar melambaikan tangan padanya, aku baik-baik saja. Pelan-pelan saja, desak Patricia sambil membantunya duduk lalu mengambil bantal untuk bersandar. Aku tidak selemah itu, kata Ellar sambil menarik Patricia ke arahnya. Duduklah dan dengarkan aku. Patricia menggigit bibirnya dan duduk dengan ragu. Sekarang setelah kamu tahu, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Penelitian Martin memang mengalami kemajuan, dan sekarang bahwa Nicole telah setuju untuk membantu kita, kamu harus percaya. Kita tidak bisa menyerah sekarang, desak Ellar. Patricia mengambil napas dalam-dalam. Patricia, matanya agak lebih tegas, menjawab, jika memang begitu, maka aku akan melakukannya sendiri mulai sekarang. Tidak, Ellar langsung menolak sambil menggelengkan kepalanya. Sebaiknya kau tunggu saja hasil akhirnya. Jika kamu ingin aku menerima pengobatan itu, maka aku akan melakukannya sendiri, atau aku tidak akan menerimanya sama sekali, Patricia menyatakan dengan tegas, menolak untuk mengalah. Jika ini adalah sesuatu yang harus dilanjutkan, dia siap menanggung sendiri konsekuensinya. Patricia, Ellar mencoba membujuknya, tapi Patricia menggelengkan kepalanya dan menoleh ke Nicole. Nona Riddle, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Memahami sikap Patricia, Nicole berpikir sejenak sebelum mengangguk. Baiklah. Nicole, Ellar terdengar agak tidak berdaya. Masalah itu dianggap selesai ketika Nicole setuju. Nicole melirik Ellar, tubuhmu memang terlalu lemah. Sebaiknya kau istirahat dulu. Bab 3013. Baiklah, aku akan menuju ke kantor sekarang. Kita akan menunggu kabar terbaru dari Martin mengenai perkembangan selanjutnya. Perawatan, kata Nicole sambil berdiri. Ya, Patricia setuju, sambil mengantar Nicole keluar dari bangsal. Jangan khawatir, Bu Riddle, saya akan mengurusnya. Dia bisa pergi, pulang setelah dia pulih. Nicole tersenyum dan menjawab, oke, bagus. Setelah Nicole pergi, Patricia kembali ke bangsal. Karena kalian berdua sudah membuat keputusan, dan tidak mau mendengarkanku lagi, aku harus berada di sana selama kalian. Pengobatan, Ellar bersikeras, menyatakan tekad terakhirnya. Jika dia tidak bisa berbuat lebih banyak untuk Patricia, setidaknya dia ingin berada di sisinya. Patricia melirik Ellar dan mendesah dalam hati, aku akan menyiapkan sarapan untukmu. Sekarang setelah dia bangun dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, dia memutuskan untuk mencari sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu.
Melihat kepergiannya, Ellar merasa sedikit lebih tenang. Terlepas dari situasinya, dia merasa lega karena dia masih bersedia meneruskan pengobatannya. Nicole meninggalkan rumah sakit, dan Lulu tiba, sedikit terengah-engah. Maaf, saya terjebak macet. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Nicole sambil tersenyum tipis pada Lulu. Ah, kita sudah berangkat ya. Bagaimana kabar Patricia? Tanya Lulu. Dia baik-baik saja sekarang. Tapi Ellar masuk angin dan demam karena basah kuyup karena hujan. Dia baru saja bangun. Naik, jelas Nicole. Lulu yang khawatir bertanya, apakah tubuh Ellar selemah itu? Mungkin ada hubungannya dengan uji coba obat-obatan, jawab Nicole sambil menggigit bibirnya sedikit. Lalu apakah dia bisa melanjutkan uji coba obatnya? Tubuhnya mungkin tidak mampu mengatasinya, kata Lulu. Mengerutkan kening. Keterlibatan Ellar yang terus-menerus dalam uji coba dapat membuatnya kelelahan, bahkan mungkin semakin melemahkan tubuhnya. Tidak apa-apa, Patricia telah setuju untuk melanjutkan pengobatan tetapi bersikeras melakukannya sendiri. Ellar tidak membutuhkannya. Dia tidak bisa melakukan apapun lagi, Nicole meyakinkannya. Tubuhnya akan baik-baik saja setelah istirahat. Lulu tampak khawatir, tapi, bukankah Patricia dalam bahaya? Aku akan membicarakannya lagi dengan Martin. Semuanya akan baik-baik saja, kata Nicole sambil memanggil taksi. Lulu bergabung dengan Nicole di taksi, dan mereka menuju Riddle Corporation. Ketika Nicole tiba di kantornya, sekretarisnya membawa sebuah dokumen dan berkata, Nona Riddle, ini adalah proposal proyek dari konsorsium tim Marvel. Sepertinya kita perlu mengajukan penawaran untuk itu. Baiklah, saya mengerti, jawab Nicole sambil mengambil dokumen itu saat sekretaris itu pergi. Lulu memiringkan kepalanya dan bertanya, tim Marvel, ya. Kedengarannya seperti proyek yang layak. Penawaran seharusnya tidak terlalu sulit bagi kita, kan? Apakah mereka sudah menetapkan tanggalnya? Nicole melirik dokumen itu dan menjawab, dalam 3 hari. Wah, waktunya mepet banget, komentar Lulu. Ekspresinya berubah lebih serius. Nicole menekan tombol intercom dan memberi instruksi, beritahu Departemen Proyek dan Pemasaran untuk bertemu di ruang konferensi. Ya, sekretaris itu mengakui. Setelah menutup telepon, Nicole menoleh ke Lulu, bersiaplah. Baiklah, Lulu setuju, lalu berbalik dan pergi. 10 menit kemudian, di ruang konferensi, tidak hanya Departemen Proyek dan Pemasaran yang hadir, tetapi Sean dan Steve juga telah tiba. Nicole menyapa Sean dan Steve sebelum memberi isyarat kepada semua orang untuk duduk. Setelah semua orang duduk, Lulu membagikan dokumen cetak, novel drama. Ini adalah proyek tim Marvel Konsortium. Kami memiliki waktu 3 hari hingga penawaran. Waktu kami terbatas, tetapi kami masih butuh. Ajukan lamaran yang sempurna, kata Nicole tegas. Ya. Semua orang menjawab serempak. Sekarang, saran apa yang kita punya? Nicole memulai, memimpin rapat. 1 jam kemudian, ruang pertemuan dipenuhi dengan diskusi dan proposal, saat mereka menyusun strategi untuk tawaran yang akan datang. Bab 3014. Setelah menyapu pandangannya ke semua orang di ruangan itu, Nicole menyatakan, ikuti tugas yang baru saja kita berikan. Dibahas. Saya ingin melihat draft usulannya besok. Rapat ditunda. Ya, Bu Riddle, semua orang setuju, dan ruangan itu perlahan menjadi kosong saat mereka pergi. Nicole, kenapa terburu-buru dengan proyek ini? Tanya Steve sambil memeriksa berkas yang dipegangnya. Agak terburu-buru, tetapi proyek ini tampak menjanjikan. Patut dicoba, jawab Nicole. Sean menambahkan persetujuannya, pasti patut dicoba. Nicole tersenyum tipis, dan kami tidak hanya mencoba, kami akan mengerahkan segenap upaya untuk memenangkan tawaran ini. Baiklah, mari kita berikan yang terbaik dan berusaha memenangkan tawaran ini, kata Steve sambil tertawa. Setelah semua orang telah mengumpulkan konten mereka besok, Lulu dan saya akan membahasnya dan kemudian menunjukkannya kepada kamu, Nicole menjelaskan. Steve langsung menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kalau kamu setuju dengan usulan itu, aku juga akan percaya. Tapi kamu, Sean menambahkan,
jangan terlalu memaksakan diri. Ingat, kamu selalu bisa meminta bantuan kami. Baiklah, jawab Nicole sambil tersenyum. Kelompok itu berdiri dan meninggalkan ruang konferensi, masing-masing menuju kantornya masing-masing. Kembali di kantornya, Nicole melirik berkas-berkas di mejanya, mengambil satu, dan mulai bekerja dengan tekun. Saat hari berganti malam, Nicole meninggalkan kantor, mendapati Jared sudah menunggunya. Setelah masuk ke dalam mobil, Nicole bersandar di kursinya sambil mendesah panjang. Kamu kelihatan lelah, kata Jared dengan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, aku hanya ingin pekerjaanku selesai dengan cepat, jadi aku tidak mengambil waktu istirahat, jawabnya, pikirannya tertuju dalam menyelesaikan proyek secara efisien. Jared memeluknya dengan lembut, kau tidak perlu terlalu menekan dirimu sendiri. Lakukan saja yang terbaik. Mehem, Nicole tersenyum, menyetujui dengan lembut. Dia juga ingin memberikan usaha terbaiknya. Saat kembali ke rumah, Nicole mendapati Nolan dan Lana sudah tiba. Ibu, ayah, anak-anak berlari kegirangan saat melihat Nicole dan Jared. Sambil memegang tangan Nolan dan Lana, Nicole bertanya dengan lembut, kapan kalian berdua kembali? Baru saja, jawab Lana sambil mendongakkan kepalanya. Dan di mana Tia? Nicole bertanya-tanya, karena tidak melihat Tia saat mereka masuk. Paman mengantar kami pulang lalu pergi berkencan dengan Tia, Nolan menjelaskan sambil mengangkat bahu. Mereka langsung menuju ruang tamu setelah keluar dari mobil. Begitu, kata Nicole sambil menuntun Nolan dan Lana ke sofa untuk duduk. Gloria tersenyum dan berkata, mereka pergi berkencan, jadi saya meminta seseorang untuk memeriksa Nyonya Wallace, Sir. Dia tidak akan datang untuk makan malam, tapi dia dirawat. Baguslah, kata Nicole, lega karena Mrs. Wallace, Sir, punya seseorang yang menjaganya. Kamu sibuk dengan banyak hal, mungkin kamu bisa istirahat sekarang, usul Gloria penuh arti. Menarik Nicole agar berdiri. Nicole mencoba mengalihkan topik pembicaraan, berkata, Bu, makan malam sudah siap. Aku lapar. Mengetahui Nicole menghindari topik itu, Gloria tetap menjawab, ya, sudah siap. Ayo makan. Dengan itu, Nicole berdiri bersama Gloria dan menuju ruang makan. Daniel pun berdiri, tersenyum pada Jared dan mengajak, ayo, Jared. Baiklah, Jared setuju, dan mereka berdua menuju ruang makan. Kau tahu, Gloria hanya bertanya dengan santai, Daniel menjelaskan di tengah jalan. Aku mengerti. Aku akan membicarakannya dengan Nicole, jawab Jared dengan tenang. Bab 3015. Daniel menyatakan kepuasannya dengan tanggapan Jared. Jelas bahwa Jared mengerti Gloria. Merujuk pada pernikahan mereka, dan mungkin sudah saatnya membicarakannya dengan Nicole. Setelah makan malam, Nicole dan Jared membawa Nolan dan Lana kembali ke kamar mereka. Gloria melihat keluarga. 4. Tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, aku akan merindukan mereka ketika mereka pindah setelah Nicole dan pernikahan Jared. Tapi itu adalah sesuatu yang harus terjadi pada akhirnya, novel drama. Meski akan merindukan mereka, Gloria tidak ingin pasangan itu terus menunda pernikahan mereka. Rumahnya ada di sebelah. Kita bisa melihat mereka kapan saja, Daniel menghibur Gloria saat mereka berjalan ke atas bersama-sama. Di kamar Nolan, Nicole membantunya mengerjakan pekerjaan rumahnya, sementara Jared bermain dengan Lana dan bangunannya. Blok, keluarga itu berbagi momen kegembiraan dan keharmonisan, momen damai pada masa itu. Nicole dan Jared menghabiskan waktu berkualitas yang langka bersama anak-anak, akhirnya membuat mereka tidur sebelumnya. Kembali ke kamar mereka sendiri. Apa yang ayah katakan padamu? Nicole bertanya pada Jared, sambil memegang tangan ayah saat mereka berjalan. Tidak apa-apa, jawab Jared sambil tersenyum, memeluk Nicole dan menatapnya. Haruskah kita mulai memikirkan pernikahan? Nicole tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Jared. Kamu mengatakan, tidak banyak, tapi ayahlah yang menyebutkannya. Itu, bukan. Dia sudah mengerti petunjuk ibunya sebelumnya dan, melihat Daniel berbicara dengan Jared, sudah menebaknya. Apa yang mungkin sedang mereka diskusikan? Sambil menyentuh hidungnya dengan lembut, Jared bertanya dengan nada main-main,
Jadi, apa pendapatmu? Nicole menggigit bibirnya sedikit dan berkata, apakah kamu sedang terburu-buru? Jika aku bilang aku sudah lama gelisah, apa yang akan kau katakan? Jawab Jared sambil mengusap wajahnya dengan lembut. Rambutnya, Nicole terkekeh. Ini hanya pernikahan. Selain itu, hidup kita tidak akan banyak berubah, kan? Kita sudah menjalani hidup seperti pasangan suami istri lainnya. Tapi ini berbeda. Aku ingin memberimu pernikahan yang megah, kata Jared dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin dia memiliki penyesalan karena tidak menyelenggarakan upacara yang layak. Baiklah, Nicole berhenti sejenak, lalu menyarankan, mari kita tunda rencana pernikahan sampai setelah penawaran ini. Konferensi. Setelah konferensi, mereka dapat berkonsentrasi pada pernikahan tanpa gangguan pekerjaan. Tentu saja, Jared menyetujui sambil tersenyum, lalu mengecup lembut bibir wanita itu. Ciuman yang bertahan lama itu melemahkan tekad Nicole, dan dia mulai membalasnya. Ruangan itu menjadi hangat, dengan suasana romantis yang tak tertahankan. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari kemudian, Nicole, yang sudah siap dengan segalanya, menuju ke tempat penawaran dengan Lulu. Banyak sekali orangnya, kata Lulu sambil memperhatikan kerumunan orang yang memasuki tempat tersebut. Ya, ada, jawab Nicole santai. Sudah waktunya. Ayo masuk, usul Lulu. Mereka memasuki tempat acara, mendaftarkan perusahaannya, dan diantar ke tempat duduknya. Semua orang berbisik-bisik mengantisipasi dimulainya konferensi penawaran. Tuan Wright, kemarilah, seorang anggota staf menuntun seorang pria yang duduk di dekat Nicole. Nicole, bukankah itu Lulu? Melihat lelaki yang disebut sebagai Tuan Wright, menarik Nicole dengan tidak percaya. Menyadari nada bicara Lulu, Nicole mengikuti tatapannya, menyipitkan matanya sedikit. Bab 3016. Everett Riddle. Apa yang dia lakukan di sini? Pikir Nicole. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Beraninya dia muncul. Dan siapa orang itu memanggilnya? Tuan Wright. Lulu. Bisiknya pada Nicole. Bagaimana bisa Everett muncul begitu saja entah dari mana? Kita fokus pada penawaran dulu, usul Nicole dengan tenang sambil mengalihkan pandangannya. Situasi saat ini tidak jelas, jadi sebaiknya kita bersikap rendah hati. Jika Everett punya keberanian untuk muncul di depan umum, dia harus siap untuk apapun. Nicole perlu kembali dan mencari tahu apa yang terjadi. Berlangsung lebih dulu. Lulu menerima pesan Nicole dan menjawab pelan, tentu. Penawaran dimulai dan berlangsung selangkah demi selangkah. Nicole dan Lulu tampak tenang saat mereka menempatkan tawaran, tetapi pada kenyataannya, mereka mengamati Everett dengan ketat, masih tidak yakin tentang keseluruhan situasi. Setelah penawaran, Lulu berbisik kepada Nicole, mengapa dia belum muncul? Jangan dibahas sekarang. Sebaiknya kita pergi saja, usul Nicole sambil menuntun Lulu menuju mobil. Begitu mobil mereka meninggalkan tempat itu, Everett muncul perlahan, tatapannya tajam saat dia memperhatikan Nicole. Mobil yang berangkat. Begitu Nicole dan Lulu kembali ke Riddle Corporation, Nicole segera menelepon Charlie. Ada pria bernama Tuan Wright di konferensi penawaran yang saya hadiri hari ini. Cari dia untuk saya. Mengerti. Charlie dengan hormat menyetujui setelah diberi pengarahan tentang keseluruhan situasi. Setelah mengakhiri panggilan, Nicole berkata kepada Lulu, kita tunggu saja kabarnya. Saya cukup yakin itu Everett, tapi mengapa dia mengubah namanya dan menawar Sequartet Holdings? Lulu mengerutkan kening. Untungnya, dia tidak memenangkan tawaran itu. Itu akan lebih merepotkan. Sambil memegang erat proposal itu, Lulu berkata, dan mengenai tawaran kita, kita harus bernegosiasi dengan penyelenggara dan segera menandatangani kontrak demi ketenangan pikiran. Nicole terkekeh, menggelengkan kepalanya. Baiklah, silakan. Baiklah, jawab Lulu serius sambil berlalu. Begitu Lulu pergi, Nicole bersandar di kursinya, ekspresinya berubah serius. Dia berpikir. Kembalinya Everett meresahkan. Dia berani menunjukkan wajahnya di sini. Dia pasti sudah siap. Aku butuh rencana matang untuk menghadapinya.
Pada sore hari, sinar mataharinya sangat kuat. Setelah makan siang, Nicole dan Lulu beristirahat di kantor. Ketuk, ketuk, ketuk. Nicole melihat ke arah pintu dan berkata, "Masuklah." Charlie masuk sambil berkata, "Nyonya Johnston, saya menemukan sesuatu." "Ada apa?" tanya Nicole, alisnya berkerut. Charlie, yang berdiri di dekat sofa, menjawab, "Memang Everett, tapi dia menyamar sebagai Lexter Wright, perwakilan Kuartet Laut Holdings di Sanjoto. Kami masih belum bisa membuktikan identitas aslinya. Everett telah meninggalkan Sanjoto di bawah perlindungan Lawrence dan kembali dengan identitas baru yang solid yang tidak ada. Seseorang bisa mempertanyakan, novel drama. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu." Charlie memperingatkan Nicole. Mata Nicole menyipit. "Aku bisa membayangkannya. Mengubah identitasnya dan kembali, dia pasti merencanakan sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis." Sebenarnya, Johnston telah berusaha melacaknya. Kami hampir memperoleh beberapa informasi. Jadi, saya pikir dia mungkin merasa terpojok dan memutuskan untuk kembali dengan identitas baru, jelas Charlie. "Begitu," jawab Nicole. "Awasi Everett." "Ya, Nyonya Johnston." Charlie mengangguk sebelum meninggalkan kantor. Nicole menyipitkan matanya, memancarkan hawa dingin. "Heh, Lawrence," dia tiba-tiba terkekeh pelan. "Everett pastilah perisai yang disiapkan olehnya. Kalau tidak, kebetulan seperti itu sulit dipercaya." Bab 3017. Aku tahu dia tidak bermaksud baik," kata Lulu dengan marah, mengingat pertemuan terakhir mereka dengan Lawrence. Sikapnya anehnya meresahkan, membenarkan kecurigaan terburuknya terhadapnya. Nicole, dengan nada penuh arti, meyakinkannya, "Jangan khawatir. Sekarang Everett sudah kembali, niatnya yang sebenarnya akan segera terungkap. Kebenaran akan terungkap, terlepas dari apakah dia Everett atau Lexter Wright." Nicole adalah bertekad untuk membuatnya membayar atas tindakannya. Lulu, mengingat Benjamin, mengungkapkan kekhawatirannya, "Tapi kita tidak bisa menyembunyikan ini, bukan? Bagaimana dengan kakekmu?" "Aku rasa kakek akan menanganinya dengan tenang," jawab Nicole sambil menggigit bibirnya sedikit. Lulu mendesah, "Kuharap begitu. Ayo kita berkunjung setelah kerja," usul Nicole sambil berpikir. "Aku mau ikut," tawar Lulu. Mereka memutuskan untuk mengunjungi rumah tua milik keluarga itu sepulang kerja, dan juga mengajak June untuk bergabung dengan mereka. Saat senja menjelang, rumah keluarga Riddle ramai dengan aktivitas. Kakek buyut, Nolan dan Lana berlari masuk, langsung menuju Benjamin. Melihat kedua anak kecil itu, wajah Benjamin berseri-seri karena kegembiraan. "Kakek," sapa Nicole dan Jared saat mereka masuk, diikuti oleh Lulu, June, dan yang lainnya. Stanley dan Tia sudah ada di sana, duduk di sofa. "Kalian cepat sekali," kata Lulu sambil tersenyum, sambil memandang Tia dan Stanley. Stanley menjelaskan, "Kami tidak menjemput Nolan dan Lana, kami datang langsung dari rumah." Lulu melanjutkan pembicaraan, "Kita belum pulang akhir-akhir ini. Bagaimana dengan rumah barunya?" "Bersama." Pipi Tia sedikit memerah ketika Stanley menjawab, "Masih dalam persiapan. Tapi ngomong-ngomong, sekarang setelah kamu menyiapkan rumah, bukankah kamu seharusnya mulai merencanakannya?" "Pernikahan." June menyela sambil mengingatkan. "Kurasa belum saatnya," kata Stanley sambil melirik Nicole dan Jared dengan penuh arti. "Kudengar mereka mungkin sedang mempersiapkan pernikahan." "Benarkah?" Lulu dan June berseru kaget. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu tentang ini? Nicole tidak mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. Benjamin memandang Nicole dan Jared dengan campuran rasa ingin tahu dan antisipasi di matanya. Sambil menggigit bibirnya sedikit, suara Nicole terdengar lembut, "Sepertinya belum." "Ah, tapi ini adalah kesempatan yang membahagiakan. Setelah semuanya siap, mengapa harus menunggu lebih lama lagi?" kata Karen dengan senyum. "Senyum. Benar," sahut yang lain, rasa ingin tahu mereka tampak jelas. Gloria menarik Nicole ke samping dan bertanya, "Bukankah kamu bilang tidak banyak yang terjadi akhir-akhir ini?" Nicole tetap diam, ekspresinya menunjukkan sedikit keraguan.
Maksudmu karena, Lulu menyadari sesuatu, mendesah tak berdaya. Apa yang terjadi? Tanya June pada Lulu, menyadari pengetahuannya tentang situasi tersebut. Lulu melirik Benyamin, yang mengernyitkan dahinya dan berkata, bicara saja kalau ada sesuatu. Ada apa? Suara semua orang terdengar mendesak, merasakan ada sesuatu yang penting telah terjadi. Terjadi, novel drama. Menggigit bibirnya, Lulu berbicara dengan lembut, sebenarnya, hari ini di lelang, kami bertemu Everett, yang sekarang pergi oleh Lexter Wright. Dia berani kembali. Karen meledak marah. Setelah apa yang dia lakukan pada ayah dan kemudian menjebak kita, bagaimana mungkin dia bisa kembali? Apakah dia berani kembali? Bab 3018. Masalahnya, dia bukan Everett sekarang, dia Lexter, Lulu menegaskan. Tidak peduli siapa dia, semua perbuatan jahat itu adalah perbuatannya, kata Karen, wajahnya pucat karena marah. Dillon mencoba menenangkan Karen, jangan terburu-buru, mari kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Daniel, yang sudah pulih dari keterkejutannya, bertanya kepada Nicole, apakah kamu yakin tentang ini? Kami sudah memastikannya, tidak ada kesalahan, dan aku sudah melihatnya sendiri. Bagaimana mungkin dia salah? Seseorang yang dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tapi, Daniel mulai mengatakan sesuatu, hanya untuk disela oleh Benyamin, sudah waktunya makan malam. Ayo makan. Hah. Semua orang tertegun sejenak, lalu Dillon mengajak semuanya, baiklah, ayo makan malam. Keluarga itu terdiam sejenak, lalu bersama-sama, tanpa membahas masalah itu lagi, mereka bangkit dan menuju ke ruang makan. Ah, kami terlambat, kata Dexter dan Emma saat mereka masuk bersama Ellar. Kami menunggu Ellar sebentar, lalu terjebak dalam kemacetan. Tidak masalah, kami baru saja akan makan, mari mampir, Dillon mengajak mereka. Baiklah, mereka setuju, dan seluruh keluarga duduk di ruang makan. Dexter, yang merasakan ada yang tidak beres saat makan malam, bertanya pelan pada Daniel, apakah terjadi sesuatu? Everett sudah kembali, bisik Daniel kepada Dexter. Apa? Dexter terkejut, mengerutkan kening, bukankah dia? Makan saja, Daniel menggelengkan kepalanya, memberi isyarat agar Dexter tidak membahasnya lebih lanjut. Dexter mengerti, melirik Benyamin, dan berkata, oh, makan malam. Sepanjang makan, semua orang menemukan berbagai topik untuk dibicarakan, tetapi tidak ada yang menyebut Everett lagi. Setelah makan malam, Benyamin memandang Nicole dan Jared dan berkata, ikutlah denganku ke ruang belajar. Baiklah, Nicole dan Jared setuju, mengikuti Benyamin ke ruang kerja. Daniel ingin mengikuti Nicole dan Jared ke ruang belajar tetapi dihentikan oleh Dexter. Ayah tidak memanggilmu. Jadi sebaiknya jangan pergi sekarang. Sambil mendesah, Daniel duduk, tampak khawatir. Apa sebenarnya yang terjadi? Dexter, yang masih belum mengetahui situasi selengkapnya, bertanya pada Daniel. Daniel menjelaskan situasinya kepada Dexter sambil mengerutkan kening. Kembalinya dia kali ini mungkin tidak sesederhana itu. Ya, aku juga khawatir tentang itu, jawab Dexter, ekspresinya menjadi lebih serius. Sebenarnya alasan kami meminta semua orang untuk datang hari ini adalah karena kami tahu kami tidak bisa terus-terusan seperti ini. Rahasia. Kami takut kakek tidak akan menerimanya dengan baik, jadi kami ingin semua orang berada di sini, kata Lulu dalam sebuah suara rendah. Benar, kakek pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat, Daniel mengangguk setuju. Memang lebih baik bagi mereka untuk memberitahu ayahnya terlebih dahulu daripada ayahnya mengetahuinya melalui orang lain. Cara, aku hanya bertanya-tanya. Lulu melihat ke arah ruang kerja, bergumam, apa sebenarnya yang sedang dibicarakan Benyamin? Nicole, jangan khawatir, ayahku bisa menangani hal-hal ini, Daniel meyakinkannya. Sementara itu, di ruang kerja, Benyamin memberi isyarat agar Nicole dan Jared duduk. Kakek, kami baru tahu soal ini hari ini. Lalu kami meminta seseorang untuk mengonfirmasi bahwa itu dia, kata Nicole. Dengan lembut, biarkan dia kembali, nada Benyamin tenang, mengingatkan Nicole,
aku memanggilmu ke sini untuk mengingatkanmu bahwa novel drama. Dia mungkin punya niat buruk. Dia pasti telah membuat persiapan yang matang hingga berani kembali secara terbuka. Kami mengerti, jawab Nicole, setelah mempertimbangkan bahwa kembalinya Everett kemungkinan merupakan bagian dari sebuah rencana. Benjamin menatap Nicole dan menambahkan, jangan khawatirkan aku. Kau tangani masalah sesuai keinginanmu. Bab 3019. Benjamin mengerti bahwa semua orang kembali hari ini karena situasi Everett. Masalah-masalah ini tidak bisa menggoyahkan saya lagi, ungkapnya, menyadari bahwa setiap orang harus mengambil tindakan. Tanggung jawab atas tindakan mereka, novel drama. Baiklah, kami mengerti, jawab Nicole. Kalian boleh pergi sekarang. Aku ingin sendiri sebentar, kata Benjamin kepada Nicole dan Jared. Kakek, Nicole menatap Benjamin dengan khawatir. Tidak apa-apa, silakan saja, Benjamin meyakinkannya sambil melambaikan tangannya. Sambil ragu-ragu, Nicole menggigit bibirnya dan kemudian berkata, saya akan meminta kepala pelayan untuk menyiapkan teh. Dia merasa tidak nyaman meninggalkan kakeknya sendirian dan berpikir lebih baik meminta kepala pelayan untuk menjaganya. Perusahaan. Jared menepuk bahu Nicole, ayo pergi. Saat Nicole meninggalkan ruang belajar, Jared berhenti sejenak, menoleh ke Benjamin, kakek, aku akan melindunginya. Dia tidak akan menjadi bahaya. Benjamin mengangguk tanda setuju, bagus, aku percaya padamu. Jared meninggalkan ruang belajar, matanya menunjukkan tekad yang kuat. Dia bisa melihat bahwa Benjamin lebih khawatir tentang Nicole. Setelah meninggalkan ruang belajar, Nicole dan Jared turun ke bawah. Di mana kakek? Tanya Daniel, menyadari Benjamin belum turun. Dia bilang dia ingin sendiri sebentar, jawab Nicole, lalu menoleh ke kepala pelayan, silakan ambil secangkir teh untuk kakek. Ya, sang kepala pelayan setuju, sambil bersiap untuk melakukannya. Lulu bertanya pada Nicole dengan khawatir, apakah kakek baik-baik saja? Dia baik-baik saja, Nicole menggelengkan kepalanya, meyakinkan semua orang, mari kita semua kembali untuk saat ini. Baiklah, semua orang setuju, meskipun mereka masih sedikit khawatir. Saat ini, pergi tampaknya satu-satunya pilihan. Jangan khawatir, aku akan mengawasi semuanya di sini, Dillon meyakinkan semua orang saat mereka bersiap untuk pergi. Baiklah, aku akan datang lagi besok, kata Daniel, menerima keadaannya. Ya, aku juga akan ada di sini, Dexter menambahkan. Semua orang berangsur-angsur meninggalkan rumah lama mereka, menuju mobil masing-masing, siap untuk berangkat. Nicole, sampai jumpa di perusahaan besok, kata Lulu saat dia dan Nicole mengucapkan selamat tinggal. Lulu kemudian menarik Spencer bersamanya ke dalam mobil. Aku tidak percaya, Everett berani kembali, gerutu Spencer tak percaya. Lulu menjawab dengan seringai, kau tidak tahu betapa terkejutnya kau. Itulah yang saya alami saat melihat Everett. Aku bisa membayangkannya, Spencer mengangguk. Jika dia berada di posisi Lulu, dia pasti akan tercengang. Ah, kepulangannya kali ini, jelas dia tidak berniat baik, kata Lulu dengan frustrasi. Jangan marah, ayo pulang saja, Spencer menghiburnya sambil menepuk tangannya. Sambil mendesah, Lulu bersandar di kursinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, Spencer menyalakan mobil dan pergi. Satu persatu, semua orang masuk ke mobilnya dan meninggalkan rumah tua itu. Di dalam mobil, Nicole menghibur Nolan dan Lana yang khawatir, tidak apa-apa, ini hanya masalah kecil, ayah. Dan ibu bisa mengatasinya. Ya, Nolan dan Lana mengangguk, tetapi masih berpegangan erat pada Nicole. Jared memeluk Lana, itu hanya urusan pekerjaan, ayah dan ibu bisa mengatasinya. Benarkah? Hanya bekerja? Tanya Lana setengah yakin. Meski mereka tidak tahu secara spesifik, mereka dapat merasakan suasana hati orang dewasa yang sedih. Ya, suara Jared melembut. Nicole juga meyakinkan Nolan dan Lana, jangan khawatir, kalian punya ayah dan ibu di sini. Setelah berbicara, Nicole menatap Jared dan tersenyum. Bab 3020. Kembali ke kediaman Riddle, Jared dan Nicole menidurkan Nolan dan Lana sebelum tidur.
kamar mereka sendiri. Kamu pasti lelah, kata Jared, memperhatikan ekspresi Nicole yang sedikit lelah. Tidak apa-apa, hanya sedikit. Tiba-tiba, Nicole mendesah. Kita istirahat dulu, usul Jared sambil membelai rambut Nicole dengan lembut. Nicole tersenyum tipis, mandi, lalu berbaring. Jared mencium keningnya lembut sambil berbisik, tidurlah sekarang. Kamu tidak tidur? Tanya Nicole bingung. Aku masih punya beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi aku akan segera bergabung denganmu, jawab Jared sambil menepuk bahu Nicole sebelum duduk di meja. Nicole memandang Jared, merasakan kenyamanan yang hangat, dan menutup matanya untuk tidur. Hari berikutnya cerah dan terang. Setelah mengantar Nicole ke perusahaan, Jared memerintahkan Max berkendara. Tuan Johnston, Everett saat ini tinggal di hotel. Sepertinya dia tidak berencana untuk membeli properti, kata Max. Dilaporkan, dia tidak akan tinggal lama di San Joto, renung Jared, ekspresinya sedikit menggelap. Tujuan kembalinya jelas untuk Crash. Sebelumnya dia bekerja sama dengan Eastern Falcon, tapi setelah insiden Scorpio, sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk kembali sendiri, pikir Jared keras. Tentu saja, keterlibatan Lawrence tidak dapat disangkal. Seperti yang diduga, Lawrence lebih licik. Awasi orang-orang Lawrence, dan beritahu mereka untuk lebih berhati-hati, perintah Jared dengan sedikit isyarat. Dengan nada dingin dalam suaranya. Everett, berada di tempat terbuka, adalah satu hal, tapi kehadiran Lawrence dalam bayang-bayang lebih dari itu. Dimengerti, jawab Max, sepenuhnya memahami maksud Jared. Di kantor Nicole keesokan harinya, Lulu bertanya dengan khawatir, bagaimana pulang kemarin? Semuanya. Oke, semuanya baik-baik saja. Ayah pergi ke rumah kakek pagi ini, jawab Nicole. Lulu menghela napas lega, baguslah. Aku khawatir semua orang akan terkena dampaknya. Jelas ada dampaknya, tetapi tampaknya semua orang dapat menanganinya dengan baik, kata Nicole sambil mendesah. Lulu mengangguk dan kemudian dengan ragu menambahkan, aku tidak tahu apa yang direncanakan Everett, tapi kita semua harus hati-hati. Ekspresi Nicole sedikit gelap, dia akan datang mencari kita. Hah, Lulu sempat terkejut sebelum menyadari, maksudmu Everett akan datang ke kita. Kehadirannya di lelang itu disengaja, kata Nicole, nadanya diwarnai dengan nada dingin. Tampaknya kehadiran Everett pada lelang tersebut bukan benar-benar tentang lelang itu sendiri, melainkan untuk membuat kehadirannya diketahui olehnya. Lulu mengangguk. Itu masuk akal. Dia sedang menguji kita. Dia ingin melihat reaksi kita, membuat kita kehilangan ketenangan, pikir Nicole. Tatapannya semakin dalam. Jika Everett kembali menjadi pengusaha, mereka pasti akan lebih sering bertemu. Kemungkinan bagian dari perencanaan Everett yang disengaja. Lulu menggigit bibirnya karena frustrasi, menggertakkan giginya, jelas-jelas marah dengan situasi ini. Jangan pikirkan itu dulu. Kembalilah bekerja, Nicole menghibur Lulu. Apapun yang akan terjadi, dan Nicole tidak takut. Baiklah, Lulu menghela napas, tahu bahwa berlarut-larut dalam kesedihan tak akan membantu, lalu pergi. Setelah Lulu pergi, Nicole menarik napas dalam-dalam dan mengambil dokumen di mejanya, membenamkan dirinya. Sedang bekerja. Sementara itu, di tempat lain, Everett berdiri di depan jendela hotel, menatap dunia luar, matanya novel drama. Mendalam dan bijaksana. Lawrence, si rubah licik itu, apakah dia pikir mengabaikannya akan membuatnya tidak berdaya?